Dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri. KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam 3 metode. Untuk pemilu di luar negeri, menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode pos. Metode pos itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya. Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI. Dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II. Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, itu... Jadi dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak. Dalam hal 31.276 surat suara tersebut dianggap rusak dan dikirim surat suara pengganti akan menimbulkan potensi masalah yang lebih kompleks. Di antaranya pertama ini kaitannya dengan berpotensi membingungkan pemilih karena akan menerima 2 surat suara untuk setiap jenis pemilu. Kemudian yang kedua, berpotensi pemilih mencoblos surat suara untuk setiap jenis pemilu lebih dari 1 kali. Ketiga, surat suara pos berdasarkan pengalaman berpotensi tidak dikembalikan seluruhnya oleh pemilih. Kemudian keempat, berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara jika terjadi lagi kerusakan surat suara berikutnya karena tidak boleh lagi dilakukan pergantian surat suara lebih dari 1 kali. Kemudian yang kelima, berpotensi pelanggaran pidana jika berikutnya